Shalom, Sobat Kairos yang dikasihi Yesus Kristus. Firman Tuhan pada hari ini dikutip dari kitab Mazmur pasal 31 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Demikian firman Tuhan. Sahabat Kairos yang dikasihi Tuhan, Shalom. Nats ini adalah doa Raja Daud kepada Tuhan dalam pergumulannya yang sangat berat. Namun tidak dijelaskan dengan rinci dalam pergumulan yang mana doa ini diserukan. Sebab dalam perjalanan hidup Daud mengalami pergumulan yang sangat banyak. Beberapa kali dia dikejar Raja Saul dan terancam mati. Kerajaannya pernah dikudeta oleh anaknya sendiri bernama Absalom. Dan dia terancam dibunuh. Namun dia selalu luput karena kasih Tuhan. Dalam kitab 1 Samuel dan 2 Samuel, kita dapat membaca pengakuan Daud atas penyertaan Tuhan. Demikian juga dalam syair gubahannya yang ditulis dalam kitab Mazmur. Sahabat Kairos yang dikasihi Kristus, kurang lebih 3 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2021 dan kemudian memasuki tahun baru 2022. Kita berdoa agar Tuhan menghantar kita memasuki tahun baru itu. Kita tidak tahu sama sekali bentuk dan warna tahun 2022. Apakah itu tahun yang penuh pergumulan atau tahun yang penuh sukacita? Yang harus kita lakukan, saudaraku, adalah memohon. Padamu Tuhan, aku berlindung. Kata padamu Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa Daud meminta perlindungan hanya kepada Tuhan saja, tidak kepada yang lain. Mengapa, saudaraku? Karena mereka semua rapuh sama seperti kita. Mereka dan kita adalah sama, butiran debu. Kuasa lain atau roh-roh dunia juga sama. Mereka pasti berlalu dan duduk sebagai oknum yang akan dihakimi Tuhan kelak untuk meminta pertanggungjawaban mereka. Isi tahap pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Sahabat Kairos yang dikasihi Kristus, jangan pernah merasa aman tanpa Kristus. Musuh kita sangat banyak. Dia terus mengintai agar kita lengah, agar kita putus asa, dan agar kita menyerah padanya. Menarik pengakuan dari seorang komponis, Albert E. Brownlee, dalam lagu ciptaannya, "Ku tak dapat jalan sendiri", yang dipopulerkan oleh Victor Huta Barat, penyanyi rohani Nikita, dan lainnya. Hidup di depan tidak dapat kita lihat, gelap. Kita hanya dapat melihat sejauh kita memandang. Selain itu, tidak tampak lagi. Bahkan yang dapat kita lihat pun tidak dapat kita antisipasi sendiri. Untuk itu, saudaraku, setiap saat kita harus memohon, lindungilah aku ya Tuhan, agar aku tidak beroleh malu. Tuhan, berilah tanganmu kupegang, agar aku tidak terjatuh. Saudaraku, melihat
rekam jejak kita masing-masing. Kita sebenarnya tidak patut mendapatkan keadilan. Mengapa? Karena kita sendiri sering tidak adil kepada diri sendiri dan orang lain juga. Kita sering lebih sayang kepada kuasa, atau mungkin kepada harta yang kita miliki, dibanding keluarga dan teman-teman kita. Seandainya keadilan yang kita pahami sama dengan keadilan yang akan Tuhan berikan, maka kita semua patut kena hukuman yang setimpal. Namun, pemazmur meminta keadilan tidak seperti keadilan menurut dia, tapi menurut Tuhan. Keadilan Tuhan adalah keadilan yang tidak membalaskan kejahatan kita dengan kejahatan. Keadilan Tuhan adalah keadilan yang mau berkurban dan mau mengampuni. Dia menjadi korban dan kurban untuk keselamatan kita. Dia rela mati agar kita hidup. Saudaraku, keadilan yang seperti itulah yang dimohon pemazmur dalam nas ini, untuk Tuhan lakukan kepadanya dalam hidupnya. Mari berlindung kepada Tuhan, memohon keadilannya, agar kita tidak mendapat malu, baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.